Montenegro dikenal sebagai negara dengan keindahan alam dan garis pantai yang menawan di sepanjang Laut Adriatik. Destinasi ini semakin populer di kalangan wisatawan yang menyukai aktivitas luar ruang seperti ski, bersepeda, berlayar, dan menyelam. Setiap tahunnya, jutaan orang mengunjungi negara kecil ini untuk menikmati keindahan pesisir, pegunungan, dan alamnya. Montenegro memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kerajaan besar yang pernah menguasainya selama berabad-abad. Pada masa Uni Soviet, Montenegro merupakan bagian dari Yugoslavia, dan setelah terjadinya perpecahan, wilayah ini bergabung kembali dengan Serbia dalam entitas baru bernama Serbia dan Montenegro pada tahun 2003. Namun, pada tahun 2006, melalui referendum nasional, masyarakat Montenegro memilih untuk merdeka dan membentuk negara sendiri. Negara ini memiliki banyak bangunan bersejarah dan beberapa wilayahnya tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Durmitor, Ngarai Sungai Tara, serta Kota Tua Kotor. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Montenegro adalah antara bulan Mei hingga September, ketika cuaca lebih hangat dan wisatawan dapat menikmati kota-kota pesisir, pantai-pantai alami, serta Laut Adriatik yang jernih. Montenegro sering dipandang sebagai perpaduan antara arsitektur masa lampau, kota-kota kecil yang masih terawat, dan destinasi pantai musim panas yang menarik. Dengan jumlah penduduk sekitar 650.000 jiwa, Montenegro menjadi salah satu wilayah dengan tingkat ketenangan tinggi di kawasan Balkan. Walaupun kota Kotor lebih dikenal oleh wisatawan, ibu kota negara ini adalah Podgorica. Sekitar sepertiga penduduk Montenegro tinggal di kota tersebut, sekaligus menjadi pusat kegiatan bisnis. Secara geografis, Montenegro berada di antara Kroasia dan Bosnia-Herzegovina di bagian utara, berbatasan dengan Albania di selatan, Serbia serta Kosovo di sisi timur, dan memiliki garis pantai yang menghadap Laut Adriatik di bagian barat. Seperti kebanyakan negara Balkan, akses perjalanan ke Montenegro relatif mudah. Wisatawan yang berkunjung untuk tujuan liburan dan tinggal kurang dari 90 hari tidak memerlukan visa. Banyak maskapai penerbangan yang menyediakan rute reguler dari Istanbul ke Montenegro. Selain itu, Montenegro juga dapat dicapai melalui perjalanan laut menggunakan kapal pesiar yang berangkat dari Istanbul. Iklim Montenegro bervariasi antara pesisir dan pedalaman. Wilayah pantai memiliki iklim Mediterania, sedangkan bagian dalam negara ini cenderung beriklim kontinental. Sebagai gambaran, iklim pesisir Montenegro mirip dengan wilayah Antalya di Turki, sedangkan iklim wilayah pedalaman lebih menyerupai Ankara. Bagi mereka yang memiliki keinginan tinggal di kota pesisir yang tenang, Montenegro sering menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan. Membuka usaha di Montenegro relatif mudah bagi pemilik profesi atau keterampilan tertentu. Dengan modal sekitar 2.000 euro dan beberapa dokumen administratif, proses pendirian usaha dapat selesai dalam waktu sekitar 10 hari. Karena statusnya sebagai negara berkembang, pemerintah Montenegro berupaya menarik investor asing melalui proses administrasi yang sederhana. Dalam 8 tahun terakhir, lebih dari 50.000 bisnis asing berdiri di negara ini, termasuk sejumlah besar pengusaha Turki. Melalui pendirian perusahaan, investor dapat memperoleh izin tinggal dan izin kerja dengan proses yang cukup cepat. Sebagai alternatif, pemilik modal yang lebih besar dapat membeli properti dan mendapatkan hak tinggal di Montenegro. Perlu diketahui bahwa izin tinggal awal berlaku selama 1 tahun dan harus diperbarui setiap tahun. Jika izin diperbarui secara rutin dan pemilik usaha terdaftar sebagai pembayar pajak, proses perpanjangan biasanya tidak bermasalah. Setelah menetap selama 5 tahun, izin tinggal dapat diubah menjadi izin permanen. Bagi mereka yang menikah dengan warga negara Montenegro, pengurusan kewarganegaraan juga relatif lebih mudah. Montenegro diperkirakan bergabung dengan Uni Eropa, dan apabila hal itu terjadi, potensi pertumbuhan ekonomi negara ini dapat meningkat. Keanggotaan UE akan memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan perjalanan antar negara di kawasan Schengen. Jika seseorang suatu saat merasa ingin pindah dari Montenegro, setelah negara tersebut menjadi anggota UE, mereka berpotensi memiliki akses menetap atau bekerja di negara-negara Eropa lainnya. Saat ini, euro digunakan sebagai mata uang resmi Montenegro.
Negara ini dikenal tenang dan memiliki tingkat pajak rendah, yakni sekitar 9% yang mencakup aktivitas bisnis, pembelian real estate, serta pembelian kendaraan. Aspek ini sering membuat Montenegro dianggap sebagai wilayah dengan beban pajak yang ringan. Negara ini juga memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, sehingga masyarakat dan wisatawan dapat beraktivitas dengan cukup aman, termasuk pada malam hari. Selain itu, lalu lintas di Montenegro tidak sepadat kota-kota besar Eropa, sehingga perjalanan sehari-hari relatif lebih cepat dan efisien. Mengingat ukuran negara yang kecil, banyak kota dapat dicapai hanya dalam beberapa jam. Namun, kondisi ini juga menghadirkan tantangan, yaitu jumlah penduduk yang tidak besar, menyebabkan potensi pasar bagi bisnis tertentu menjadi terbatas. Pindah ke negara lain tidak hanya berkaitan dengan membuka usaha atau mencari peluang ekonomi. Seseorang juga perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, memahami aturan hukum, norma budaya, serta mempelajari bahasa. Hal ini berlaku tidak hanya untuk Montenegro, tetapi juga untuk negara manapun. Bahasa resmi Montenegro adalah bahasa Montenegro. Namun, bahasa Serbia, Bosnia, Kroasia, dan Albania juga digunakan secara luas. Kecuali Albania, bahasa-bahasa tersebut saling mirip karena berasal dari rumpun bahasa Slavia. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak digunakan secara luas di Montenegro, terutama di instansi pemerintah. Masyarakat yang baru pindah dan hanya mengandalkan bahasa Inggris mungkin akan mengalami kesulitan dalam proses administratif. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Montenegro. Mayoritas penduduknya menganut Kristen Ortodoks, diikuti oleh komunitas Muslim dan Katolik. Dengan rata-rata usia penduduk sekitar 30 tahun, Montenegro tergolong negara dengan populasi muda. Angka harapan hidup berada pada kisaran 73 tahun untuk pria dan 78 tahun untuk wanita. Masyarakat Montenegro umumnya memiliki pandangan sosial yang konservatif mengenai isu homoseksualitas. Oleh karena itu, wisatawan atau pendatang dari komunitas LGBTQ+ perlu berhati-hati dalam mengekspresikan diri, terutama di ruang publik. Selain itu, masyarakat Montenegro memiliki sikap tertentu terhadap konsumsi alkohol. Mereka tidak menyukai perilaku mabuk atau minum berlebihan. Namun, ketika berada di kawasan pantai, wisatawan akan sering menemukan orang-orang yang berjemur atau berenang dengan pakaian minim atau tanpa pakaian, yang mencerminkan perbedaan norma antara kehidupan sehari-hari dan lingkungan wisata. Dari sisi kuliner, makanan Montenegro dipengaruhi oleh masakan Turki dan Hongaria. Hidangan seperti borek dan baklasa cukup umum ditemui. Penggunaan minyak zaitun juga sangat populer, dan berbagai jenis keju menjadi bagian penting dari konsumsi sehari-hari. Salah satu hidangan tradisional yang banyak disukai adalah rastan, yaitu campuran daun kubis berwarna gelap yang dimasak bersama daging kambing atau sosis buatan rumah. Secara ekonomi, Montenegro masih sangat bergantung pada impor karena kapasitas produksi domestik yang terbatas. Jika dukungan Eropa melemah, negara ini berpotensi menghadapi kekurangan produk pangan. Oleh sebab itu, keberadaan investor asing sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Montenegro. Sektor pariwisata dan investasi perusahaan asing merupakan sumber pendapatan utama negara. Di sisi lain, sektor perbankan Montenegro belum semaju negara lain di Eropa. Banyak transaksi masih mengharuskan nasabah mendatangi kantor cabang. Penarikan uang dengan kartu debit dimungkinkan, tetapi penyetoran tunai tidak selalu mudah. Untuk biaya hidup, keluarga kecil yang tinggal di ibu kota umumnya membutuhkan apartemen berukuran 1 hingga 2 kamar tidur. Harga sewa apartemen standar berkisar antara 350 hingga 700 euro, tergantung lokasi, kondisi bangunan, serta furnitur yang tersedia. Tagihan listrik rata-rata untuk keluarga beranggotakan 2 hingga 3 orang berada pada kisaran 50 hingga 60 euro, termasuk biaya pemanas karena gas alam tidak umum digunakan. Tagihan air rata-rata sekitar 8 euro per bulan, dan air keran aman diminum. Internet fiber biasanya berharga sekitar 20 euro per bulan, sementara biaya apartemen serta pajak lingkungan dapat mencapai sekitar 15 euro. Untuk biaya makan bagi 2 hingga 3 orang, anggaran minimal sekitar 300 euro per bulan diperlukan. Upah minimum Montenegro saat ini berada di angka 450 euro. Meskipun angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan negara barat, biaya hidup Montenegro juga lebih rendah. Keluarga dengan total pendapatan di atas 1.500 euro per bulan umumnya dapat hidup dengan cukup nyaman. Demikian gambaran umum mengenai Montenegro dari sisi sejarah, budaya, ekonomi, serta kehidupan sehari-hari.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.